Ya, selamat datang kembali di channel ENS Construction, teman-teman dimanapun Anda berada. Di dalam video ini saya akan membahas tentang pengerjaan besi atau pengerjaan yang berhubungan dengan besi. Ini ada contoh di depan saya, besi kotak ukuran 3x3 yang sudah dikelas. Biasanya model besi kayak gini digunakan untuk pengerjaan pagar, kanopi, pintu-pintu atau sejenisnya. Yang ini juga, ini ada besi kotak ukuran 8x4 dan 2x4. Ini sudah dilas. Di dalam video ini saya akan membahas dua hal tentang pengerjaan besi yang umumnya dikerjakan oleh tukang las. Ini kita anggap rangka pagar atau kanopi. Pada proses pengelasan biasanya dilakukan dengan mengelas pojok, tengah, dan pojok. Kenapa hal itu dilakukan? Mungkin untuk mengirit biaya atau supaya media atau besi kotak ini tidak rusak. Tetapi untuk pengelasan seperti ini saya rasa untuk rentan berapa lama ya cepat rusak, karena tingkat kekuatannya cuma di pojok dan tengah. Saya balik beda sama proses pengelasan ini dilas semuanya. Pada umumnya pekerjaan besi dan untuk pekerjaan pagar, kanopi, pintu lipat atau railing biasanya dikerjakan ada dua macam, mengerjakan dilas full atau cuma di titik. Teman-teman pasti bisa membedakan dari dua cara tersebut mana yang lebih kuat dan mana yang lebih tahan lama. Kenapa mereka mengerjakan seperti itu? Mungkin ada hal-hal tertentu yang disembunyikan, misalnya harganya murah, atau mengirit biaya produksi, atau supaya pengerjaannya lebih cepat. Tetapi untuk dari segi kualitas dan kekuatan itu lebih kuat kalau dilas full pada umumnya dan pada dasarnya. Kalau cuma dilas pojok sini sama pojok sini, kalau dipikir secara wajar apa kuat? Kalau untuk media pagar mungkin ya kuat-kuat saja, bukan benda bergerak. Tapi kalau media untuk benda pintu lipat, pintu dorong, itu rentan putus. Ini kita anggap model pagar, ini jari-jarinya pagar. Kalau untuk pekerjaan kanopi dikerjakan seperti ini ya sangat rentan roboh, teman-teman. Ini coba saya gerinda. Biasanya pengerjaan besi dikerjakan seperti ini. Ini gerinda saya pakai safety karena proses penghalusan ini kalau ini dipakai pelindung mata gerinda agak susah.
Ini saya sudah gelingga halus dari las-lasan yang full dan las-lasan yang cuma di titik 3 tadi. Ini kita anggap bahan mentah, ibarat sebelum di finishing. Biasanya untuk menutup pori-pori atau untuk merapikan dari media besi ini untuk dijadikan pagar atau kanopi, mereka biasanya dikasih dempul besi untuk menutup pori-pori ini tersebut biar las-lasannya tidak kelihatan. Ini saya ada dempul besi yang sudah saya campur dengan obatnya dempul, coba saya ratakan. Biasanya mereka menyulap pekerjaan ini dengan dempul besi ini supaya tidak kelihatan pori-porinya atau supaya tidak kelihatan las-lasannya itu full atau cuma di titik aja. Jadi teman-teman lebih telitilah untuk memilih barang-barang yang berhubungan dari besi yang diperuntukkan untuk rumah kita. Kalau untuk media yang tidak bergerak, pengerjaan las cuma 3 titik tadi, saya rasa tidak apa-apa karena dia tidak mati. Tapi kalau untuk pengerjaan tidak bergerak seperti pintu lipat, pintu dorong yang berhubungan dengan engsel, itu lebih diteliti lagi. Jadi waktu ada tukang yang mengerjakan di rumah teman-teman, harus sering-sering dicek apakah pengerjaannya itu dilakukan dengan maksimal atau tidak. Ini saya dempul. Mereka selalu menggunakan dempul ini untuk menutup pori-pori atau untuk menutup las-lasan yang kurang atau berlubang. Saya cukup pakai tangan. Ini yang las-lasan full tadi saya balik. Kalau ini untuk yang las-lasan titik 3. Kalau seperti ini dan ini nanti kering, saya akan amplas, bisa halus. Setelah itu dicat, jadi konsumen tidak akan tahu kalau pengelasan itu dilakukan dengan full atau cuma di titik. Kalau untuk yang dalam biasanya juga didempul, nanti dihaluskan pakai thinner atau bisa juga pakai amplas. Kalau pakai amplas cukup memakan waktu lama. Ini yang las-lasan 3 tadi, ini kita anggap seperti frame pagar atau rangka kanopi. Kalau pengerjaan seperti ini saya rasa mudah rusak teman-teman, untuk rentan berapa tahun. Jadi lebih baik kalau ingin memesan pekerjaan besi, kita sering-sering cek. Kalau kita pesan langsung ke tukangnya atau ke workshopnya, kita harus sering-sering cek. Jadi kita tahu bagaimana awal mulanya barang itu atau kanopi pagar itu dibuat. Ini yang lapisan full tadi. Kalau lapisan seperti ini itu awet, untuk berapa tahun dia tidak akan cepat rusak dan tingkat kekuatannya lebih maksimal. Ini saya dempul. Setelah dempul semuanya, kita menunggu dempul ini kering dulu. Ya oke teman-teman, setelah kering saya coba amplas. Bersingkat waktu saya gunakan perintah amplas.
sudah halus. Ini bekas gembulan tadi bisa menutup pori-pori dari bekas lasasan tadi. Ini yang jelas full, kalau ini yang cuma di titik 3. Setelah proses ini biasanya mereka melakukan proses pengecatan. Pengecatan bisa dilakukan dengan menggunakan sepet semprot atau menggunakan kuas, tapi pada umumnya untuk tingkat kehalusan mereka sering menggunakan cat semprot supaya teksturnya lebih halus. Menggunakan cat semprot atau menggunakan kuas. Kali ini saya akan mencoba menutup bekas lasasan dan gembulan ini menggunakan kuas saja, teman-teman, biar lebih cepat. Saya menggunakan cat warna tembaga. Oke teman-teman, setelah cat tembaga ini saya sengaja tidak menggunakan cat dasar supaya teman-teman lebih tahu bahwa sebenarnya proses pengecatannya bagus untuk pekerjaan besi itu harus cat dasar terlebih dahulu supaya lebih kuat, cat tahan lama dan tidak mudah pudar. Dari proses pertama sampai akhir tadi, las-lasan atau sambungan besi yang dilas tidak kelihatan. Bekas las-lasan itu dilas full atau cuma di titik 3. Jadi bagi teman-teman mohon untuk lebih teliti, jangan sungkan menegur si tukang untuk mengerjakan sesuai standarnya supaya kita tidak rugi dan barang kita awet serta tidak mudah rusak. Karena mengapa mereka melakukan pekerjaan seperti itu, ada faktor-faktor biasanya, yaitu untuk memperoleh untung yang besar, untuk mempermudah proses pengerjaan, mempercepat proses pengerjaan, tapi saja langsung barang yang kita pesan kualitasnya menurun. Oke teman-teman, sampai di sini video dari saya, ENS Construction, yang membahas tentang pekerjaan proyek pada umumnya. Jangan lupa like, subscribe agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.